Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Ulangan yang dengan ayat yang ke-6. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu melakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam batinmu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu telah bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, orang-orang yang telah menerima anugerah-Nya, kasih-Nya, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, seringkali diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan, diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Jikalau tantangan, pergumulan itu Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, kita sangat percaya pasti ada rencana-rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan yang baik bagi setiap kehidupan kita. Sebagaimana seorang bapak yang mengajari anak-anaknya. Bagi seorang anak, seringkali itu merupakan sesuatu yang berat, yang sukar, yang tidak mudah untuk dilakukan apa yang diajarkan oleh bapaknya. Tetapi kita akan menyadari bahwa apa yang diajarkan oleh bapak, apa yang diperintahkan oleh bapak, akhirnya membawa dampak yang positif di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita akan belajar dari perjalanan bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah, di mana Tuhan
sudah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir selama ratusan tahun. Dan Tuhan ingin membawa bangsa Israel kepada tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh nenek moyangnya sejak dari dulu, agar supaya apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu tergenapi atas bangsa Israel. Tapi perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian Kanaan bukan satu perjalanan yang mudah. Bukankah Tuhan itu sungguh sangat mengasihi, di mana bangsa Israel sudah dibebaskan dari perbudakan orang-orang Mesir. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Murah, semestinya yang diharapkan oleh bangsa Israel, Tuhan menolong sedemikian rupa sehingga segera boleh memasuki tanah perjanjian dan menduduki tanah perjanjian itu, dan kemudian menikmati tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya, mengubah kehidupan mereka dari seorang budak menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang adil, bangsa yang makmur. Seharusnya dan semestinya sedemikian. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu bagi bangsa Israel. Kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13, kita akan menemukan di sana seharusnya perjalanan yang dekat dari Mesir ke tanah perjanjian itu melalui pendudukan orang-orang Filistin. Tetapi Tuhan menuntun bangsa Israel harus berputar, sehingga kalau langsung menghadapi orang-orang Filistin, bangsa Israel akan kembali ke Mesir, mereka tidak mau melanjutkan perjalanan. Maka Tuhan menuntun bangsa Israel agar supaya bangsa Israel bisa tetap menjalani apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bisa masuk ke tanah Kanaan, sekalipun itu juga memerlukan satu perjalanan yang panjang, ya, selama 40 tahun. Dan Tuhan mengizinkan bangsa Israel harus menghadapi berbagai-bagai tantangan, harus menghadapi berbagai-bagai masalah, pergumulan di dalam perjalanan untuk menuju mencapai tanah perjanjian itu. Tapi itulah tujuan daripada Tuhan. Kenapa Tuhan harus membawa bangsa Israel melalui padang gurun yang sungguh sangat begitu banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Harus menyeberangi lautan Tiberau di tengah perjalanan di padang gurun yang tandus, yang berpasir, yang berbatu-batu, di mana seringkali tidak menemukan makanan, tidak menemukan air yang menjadi kebutuhan bangsa Israel pada waktu itu. Belum lagi tantangan-tantangan yang lain. Bagi Musa yang memimpin bangsa ini, tantangan dari dalam diri bangsa Israel sendiri sungguh sangat berat. Tantangan dari alam sungguh sangat berat. Demikian juga harus menghadapi orang-orang yang dilalui pada waktu itu juga sangat berat.
Tapi ini diizinkan oleh Tuhan. Ya. Ini diizinkan oleh Tuhan. Mengapa Allah mengizinkan tantangan-tantangan ini terjadi? Pergumulan-pergumulan dihadapi oleh bangsa Israel. Dikatakan tadi dalam ayat yang kita baca, agar supaya Israel ini merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ayat 2 dari pasal 8 kitab Ulangan dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam batinmu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tujuan Tuhan, maksud Tuhan mengizinkan pergumulan, tantangan ada di dalam kehidupan bangsa Israel adalah agar supaya bangsa Israel ini merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Kita seringkali mendengar bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya, tidak mudah percaya kepada Tuhan, ya, tidak mudah taat kepada Tuhan, ya, seringkali hanya menuruti keinginan dan kemauannya sendiri, merasa bisa di dalam menghadapi segala tantangan-tantangan yang ada. Maka ketika bangsa Israel harus menghadapi pergumulan, tantangan dalam perjalanannya, menyadarkan kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Mereka sangat terbatas kemampuan mereka ketika harus menyeberangi Laut Teberau. Dari belakang sudah dikejar oleh tentara Mesir. Kiri kanan padang gurun. Mau kemana? Ya. Maka disitulah Tuhan menunjukkan kasih, kuasa dan kemuliaannya. Sehingga oleh karena pertolongan Tuhan, mereka bisa menyeberang Laut Teberau itu. Ketika harus menghadapi padang gurun yang tandus, tidak ada tanaman, tidak ada sumber air. Oh, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka lebih baik kembali ke Mesir, bukankah di Mesir banyak makanan yang tersedia. Kemudian Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan memberikan kepada mereka makanan dari mana. Tuhan membuat batu bisa memancarkan air. Pada waktu malam ketika gelap, dingin, Tuhan memberikan tiang api sehingga mereka tidak kedinginan dan tidak kegelapan ketika siang hari panas terik, luar biasa di padang gurun. Tuhan memberikan tiang awan kepada bangsa Israel sehingga masih tetap terus bisa berjalan. Tuhan ingin agar supaya bangsa Israel ini insaf, sadar. Mereka mau merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan, mengakui bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa apa-apa. Dan itu benar. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita pun seringkali Tuhan mengizinkan tantangan, masalah, persoalan, pergumulan terjadi dalam hidup kita. Tuhan ingin menyadarkan kepada kita semua
bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu adalah dari Tuhan dan hanya oleh Tuhanlah maka kita bisa mendapatkan pertolongan demi pertolongannya. Kita bisa menjalani kehidupan ini, kita bisa melangkah, kita bisa bertindak untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Maka bagi kita sungguh apa yang terjadi bagi bangsa Israel pada waktu itu menjadi pelajaran bagi kita semua, agar supaya kita pun juga senantiasa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita tidak tinggi hati, kita tidak sombong, kita tidak congkak angkuh bahwa kita dengan kekuatan manusia kita bisa. Sama sekali tidak. Tanpa Tuhan kita tidak akan mungkin bisa menghadapi semuanya. Kita tidak akan mungkin bisa menyelesaikan semuanya. Hanya oleh karena Tuhanlah kita bisa. Di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkaan itu mendahului kehancuran dan tinggi hati itu mendahului kejatuhan. Tuhan tidak ingin ini terjadi. Tuhan ingin mengubah hati bangsa Israel yang tegar tengkuk menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Mau mengakui kemahakuasaan Tuhan, keperkasaan Tuhan, otoritas Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupannya. Demikian juga di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan inginkan kita pun juga senantiasa mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau senantiasa tunduk taat kepada kehendak dan rencana-rencana Tuhan yang pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Puji Tuhan. Kemudian maksud Tuhan yang lain dari apa yang Tuhan izinkan terjadi kepada bangsa Israel, supaya menyadari bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Tuhan itu tidak pernah membiarkan. Tetapi Tuhan selalu Immanuel. Tuhan selalu Ebenezer. Di dalam setiap kehidupan umatnya, Tuhan selalu menyatakan pertolongannya, kasih-Nya, sehingga mujizat demi mujizat, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib boleh terjadi atas kehidupan umat yang dikasihinya, umat pilihannya. Kalau bangsa Israel diizinkan untuk berjalan di padang gurun yang begitu dahsyat, berbahaya, tapi kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Selama 40 tahun Tuhan memelihara bangsa Israel, memberi mereka makan ketika mereka lapar. Dikatakan 40 tahun, ya, bajunya tidak rusak, kasutnya tidak rusak, kakinya tidak menjadi bengkak. Ya. Tuhan ingin menyatakan kepada bangsa Israel bahwa
Tuhan tetap memelihara sekalipun dalam masa-masa yang sukar, sekalipun dalam pergumulan, sekalipun dalam tantangan-tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikannya. Bukankah Tuhan menuntun bangsa Israel sedemikian rupa sehingga boleh akhirnya masuk ke tanah Kanaan, sekalipun yang masuk ke tanah Kanaan sebagian besar adalah generasi-generasi yang kedua yang lahir di tengah perjalanan, kecuali Yosua dan Kaleb. Tapi mereka melihat bagaimana pertolongan demi pertolongan yang dinyatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ini. Tuhan punya maksud, tujuan, agar supaya mereka menyadari, mengerti bahwa Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan juga yang memelihara mereka sampai akhirnya sebagian dari mereka boleh masuk ke tanah perjanjian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan izinkan pergumulan terjadi, tantangan terjadi, masalah terjadi, Tuhan ingin agar supaya kita pun mengalami, merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan. Misalnya kita diizinkan sakit. Tuhan ingin agar supaya kita merasakan bagaimana Tuhan menyembuhkan sakit kita. Kuasanya dinyatakan atas kehidupan kita. Tuhan izinkan kita mengalami kekurangan. Tuhan ingin agar supaya kita merasakan bahwa Tuhan yang selalu memelihara setiap kehidupan kita. Sehingga dari kekurangan Tuhan memberikan kepada kita kecukupan, bahkan kelimpahan. Sehingga kita menyadari bahwa sungguh Tuhanlah yang memegang setiap kehidupan kita. Agar kita terus senantiasa bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup menurut akan rencana dan kehendak-Nya. Itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Kemudian yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini, agar supaya bangsa Israel dipersiapkan, dilatih untuk menghadapi pergumulan tantangan yang lebih besar lagi ketika nanti masuk ke tanah Kanaan. Sebab tanah Kanaan kita ketahui bahwa merupakan tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya, tanah yang subur, tanah yang menghasilkan buah-buah yang sungguh sangat luar biasa. Nah, pasti ya, menjadi satu daerah yang diincar oleh banyak orang-orang atau bangsa-bangsa, dan diketahui bahwa bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan ini adalah bangsa-bangsa yang kuat, raksasa-raksasa, gagah berani dan lain sebagainya. Maka kalau Tuhan mengizinkan di tengah-tengah perjalanan menghadapi berbagai-bagai tantangan, agar supaya menghadapi tantangan yang lebih berat lagi, mereka akan sudah siap untuk bisa menghadapinya. Dan itu yang direncanakan oleh Tuhan. Itu yang menjadi tujuan Tuhan. Kenapa bangsa Israel diizinkan menghadapi tantangan yang ada. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Agar supaya kita pun tahu, menyadari bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan seringkali membawa kepada kita dalam situasi, kondisi yang tidak seperti kita harapkan. Ya. Ada masalah, bahkan masalah satu
belum selesai sudah ada masalah yang lain. Tantangan yang satu belum ada jalan keluarnya, sudah ada tantangan yang lainnya. Kita sangat percaya sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana-rencana yang indah atas setiap kehidupan kita. Kita boleh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita senantiasa menyadari bahwa di dalam Tuhan ada kuasa kasih yang luar biasa, sehingga kita sangat percaya pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan boleh terjadi atas setiap kehidupan kita. Nah, untuk bisa bertahan dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Tadi firman Tuhan mengatakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Kitab Ulangan pasal 8 ayat yang pertama. Kemudian ayat yang ke-6 dikatakan, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Bagian kita yang harus kita lakukan adalah menuruti perintahnya, taat kepada kehendak-Nya, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sesuai dengan perintah-perintah yang daripada Tuhan. Bagian kita adalah itu, taat kepada perintah-perintahnya, berpegang teguh kepada setiap firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kepada Yosua, Tuhan memerintahkan agar supaya hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka Tuhan akan memberikan keberhasilan dan keberuntungan. Itu adalah bagian kita yang harus kita lakukan. Ketika ada kekurangan, ketika ada kesalahan, ketika kita menyimpang dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, segera kita harus kembali kepada jalan-jalannya Tuhan. Kita harus segera bertobat, kita harus segera menyadari akan perjalanan kita yang salah. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita semua. Dan di dalam perjalanan itu, ketika kita harus menghadapi pergumulan, tantangan, masalah, satu-satunya jalan kita bersandar kepada Dia, mengandalkan Dia, menanti-nantikan Dia, agar supaya kita mendapatkan pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 dikatakan, ya, agar supaya kita menanti-nantikan Tuhan, sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, bukan saja bisa menempuh badai tetapi bisa mengatasi badai. Ketika kita berjalan tidak menjadi lesu, ketika kita berlari tidak menjadi lelah, karena kekuatan yang daripada Tuhan memampukan kita untuk bisa tetap bertahan, tapi bisa mengatasi segala masalah persoalan yang kita hadapi. Dan di atas semuanya itu, biarlah kita tetap bersukacita, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh,
tidak menyalah-nyalahkan siapapun juga, apalagi lebih-lebih menyalah-nyalahkan Tuhan. Maka Rasul Paulus pun juga mengatakan di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jangan seperti bangsa Israel yang seringkali mengeluh, menyalah-nyalahkan, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan mengatakan, dan pasti ini juga kehendak Tuhan, bersukacitalah. Tuhan mengajarkan untuk bersukacita, Tuhan mengajarkan untuk tetap bersyukur, Tuhan mengajarkan untuk tetap menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Dan kita tahu kehendak Tuhan adalah pasti yang terbaik bagi setiap kita, anak-anaknya. Sebagaimana bangsa Israel akhirnya bisa menduduki tanah Kanaan, memilikinya, membagi-bagikannya seluruh suku-suku dari bangsa Israel ini. Mereka bisa menikmati kesuburan dari tanah Kanaan oleh karena berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kita sangat percaya dalam perjalanan kehidupan kita, sekalipun Tuhan izinkan menghadapi berbagai-bagai tantangan, biarlah kita meyakini bahwa di balik itu semua Tuhan punya rencana-rencana yang indah atas kehidupan kita. Tuhan ingin menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Tuhan ingin menyatakan pertolongan demi pertolongannya. Bagian kita adalah tetap berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya. Tetap menanti-nantikan Tuhan, artinya senantiasa bersandar, mengandalkan Tuhan, dan bersukacita atas apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita semua. Pasti pada akhirnya kita akan melihat, merasakan bagaimana kasih anugerah, pertolongan demi pertolongan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.